Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, channel Errol Kembar, sebuah channel tempat kita berbagi inspirasi, motivasi, tutorial, dan video pembelajaran. Jangan lupa hari ini untuk selalu bahagia dan bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa cerdas Nusantara, jumpa kembali dengan channel Errol Kembar. Kali ini kita akan membahas materi kelas 5 tema 1, subtema yang ketiga, pembelajaran yang kedua. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi aktivitas manusia yang memanfaatkan organ gerak. Kita juga akan membahas macam-macam penyakit tulang serta akan membuat model sederhana tentang penyakit tulang menggunakan tanah liat. Pada pelajaran bahasa Indonesia, kita akan membahas tentang cara menentukan gagasan pokok setiap paragraf dari teks, serta mengenal komik pada pembelajaran SBDP dan menggambar komik bertema olahraga. Baiklah anak-anak cerdas Nusantara, sekarang kita mulai materi ini dengan macam-macam penyakit tulang. Penyakit tulang yang pertama adalah fraktura atau patah tulang, yaitu kelainan pada tulang akibat kecelakaan baik kendaraan bermotor atau jatuh. Selanjutnya adalah fisura atau retak tulang, yaitu kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Selanjutnya jenis-jenis penyakit tulang adalah osteoporosis, yaitu kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Biasanya osteoporosis ini dialami oleh manusia yang sudah tua. Selanjutnya adalah rahitis, yaitu kelainan tulang karena kekurangan vitamin D. Terus ada lordosis, bentuk tulang belakang yang melengkung ke depan. Ada skoliosis, yaitu bentuk tulang belakang bengkok ke kiri ataupun ke kanan. Dan kifosis, bentuk tulang belakang bengkok ke bagian belakang. Inilah gambar gangguan tulang. Yang pertama adalah lordosis, yang kedua skoliosis, dan yang ketiga kifosis. Jadi lordosis adalah gangguan tulang di mana tulang belakang ini adalah membengkok ke depan. Sedangkan kifosis, tulang belakang membengkok ke belakang atau melengkung ke belakang. Sementara skoliosis, tulang belakang membengkok ke kiri ataupun ke kanan. Inilah contoh-contohnya. Selanjutnya tugas kalian adalah di rumah membuat dari tanah liat bentuk dari lordosis, skoliosis, dan kifosis. Langkah kerjanya, yang pertama siapkan tanah liat dan air. Yang kedua, campur dan aduklah tanah liat dengan air. Remas-remas atau injak-injaklah tanah liat yang sudah tercampur air tersebut dan pastikan lengket, jangan sampai encer atau masih terlalu kasar. Selanjutnya, bentuklah adonan tanah liat tersebut menyerupai tokoh manusia yang mengalami kelainan tulang, lordosis, skoliosis, dan kifosis seperti pada gambar ini. Terus setelah terbentuk, keringkan dengan mengangin-anginkannya. Jangan dijemur langsung di bawah terik matahari karena akan menyebabkan terjadinya retakan dan pecah. Setelah kering, bersihkan dan berilah warna yang sesuai. Baiklah anak-anak cerdas Nusantara,
Sekarang kita akan membahas tentang cara menentukan gagasan pokok di setiap paragraf dari teks. Pokok pikiran terdapat di awal paragraf, di akhir paragraf, di awal dan di akhir paragraf. Caranya yang pertama, cermati kalimat demi kalimat. Terus, tentukan kalimat utama tiap paragraf, lalu tentukan pokok pikiran tiap paragraf. Kembangkan pokok pikiran menjadi paragraf baru, gunakan kata, kalimat, atau kata hubung yang tepat. Seperti contoh berikut ini. Bacalah teks yang berjudul Posisi dan Sikap Duduk yang Benar pada buku kerja kalian masing-masing. Seperti contoh 1, paragraf yang pertama. Kadang saya merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Padahal setahu saya, Pak John tidak pernah bekerja berat. Jabatan di kantornya pun cukup tinggi. Sebagai manajer pemasaran, Pak John sering menghabiskan waktu kerjanya dengan duduk. Nah, dari paragraf ini dapat kita menentukan gagasan pokoknya, yaitu Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Selanjutnya adalah paragraf yang kedua. Kita bacakan sama-sama. Bu Katrin, kenapa ya punggung saya sering pegal dan nyeri? Setiap kali duduk di kursi, saya merasa tidak nyaman. Badan saya sering pegal dan nyeri. Tidak hanya di punggung saja, namun juga di bahu dan leher. Apa mungkin karena posisi duduk saya tidak benar ya? Kata Pak John. Keluhan ini sebenarnya juga banyak dialami oleh para eksekutif dan pekerja kantoran. Nah, dari contoh paragraf ini, di sini sulit sekali kita menemukan kalimat utamanya. Maka gagasan pokoknya dapat kita simpulkan dari kalimat paragraf tersebut. Jadi gagasan pokoknya adalah Pak John mengeluh kepada Ibu Katrin. Ketika kita tidak menemukan kalimat utama pada sebuah paragraf, maka gagasan pokoknya itu adalah kita mencari apa yang sedang dibahas pada paragraf tersebut. Contoh yang ketiga misalnya, berbagai posisi tubuh yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebih. Misalnya saat duduk menulis, bekerja di depan komputer dengan posisi duduk yang tidak tepat. Kebiasaan menelpon dengan menjepit telepon di antara kuping dan bahu. Hal-hal semacam inilah yang mengakibatkan munculnya keluhan-keluhan seperti apa yang dialami oleh Pak John. Nah, pada kasus paragraf yang ketiga ini, kita menemukan sebuah kalimat utama, yaitu berbagai posisi tubuh yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebihan. Dari kalimat utama ini, kita dapat menentukan gagasan pokoknya, yaitu posisi tubuh yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot bekerja secara berlebihan. Baiklah anak-anak cerdas Nusantara, sekarang kita akan masuk kepada materi seni budaya dan prakarya, yaitu mengenal komik. Apa itu komik? Komik adalah gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Tentu adik-adik semua pernah melihat komik dan mungkin pernah membaca ataupun adik-adik ada komik yang sangat digemari. Jadi komik adalah gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Selanjutnya adalah ciri-ciri komik. Jadi ciri-ciri komik yang pertama, isi berupa gambar dan teks. Yang kedua, dapat membawa pembaca terlibat secara emosional dengan pelaku. 3. Teks berisi bahasa percakapan. Selanjutnya, penggambaran watak tokoh sederhana dan mudah diterka. Dan yang keenam, cerita bersifat kepahlawanan ataupun humor.
Sedangkan jenis-jenis komik berdasarkan penampilan ada komik strip, ada komik buku, komik kompilasi, dan komik online. Sedangkan jenis komik berdasarkan cerita ada komik edukasi, komik advertising, komik hiburan meliputi komik humor, komik wayang, dan komik silat. Nah, adik-adik cerdas Nusantara, kita sudah mengenal komik dari pengertiannya, ciri-ciri komik, serta jenis-jenis komik yang kita temui pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, tugas kalian adalah buatlah sebuah komik dengan memilih tema berolahraga, cara duduk yang benar, proses pembuatan gerabah. Nah, adik-adik cerdas Nusantara, demikian materi pelajaran dapat kakak sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen, serta share video ini kepada teman-teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.